Diagnosis shock hipovolemik. Diagnosis bisa didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik pasien, terutama jika ditemui gejala shock hipovolemik berupa tekanan darah rendah, suhu tubuh menurun atau detak jantung cepat dengan denyut nadi yang lemah. Shock hipovolemik merupakan kondisi gawat darurat yang harus ditangani dan tanda klinis tersebut ditemukan, terutama pada orang-orang yang mengalami trauma atau cedera. Penetapan diagnosis dan penanganan tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan penunjang karena dapat membahayakan nyawa penderita. Setelah keadaan gawat darurat tertangani, namun penyebab dari shock masih belum dapat ditentukan. Beberapa pemeriksa penunjang dapat dilakukan, di antaranya adalah 1. Pemeriksaan hitung darah lengkap. 2. Pemeriksaan fungsi dan struktur jantung dengan ekokardiografi. 3. Tes pemindaian dengan menggunakan foto rontgen, USG atau CT scan pada organ yang dicurigai mengalami perdarahan. 4. Pemeriksaan saluran pencernaan dengan endoskopi. Beberapa pemeriksaan dan tindakan juga dapat dilakukan untuk memantau seberapa banyak shock hipovolemik yang dialami dan sekaligus pemantauan terhadap terapi yang sudah diberikan. Pemeriksaan dan tindakan tersebut antara lain pemasangan kateter urin agar jumlah urin dapat diukur, pemeriksaan sejumlah zat kimia pada darah untuk menilai fungsi ginjal dan menilai apakah ada kerusakan pada otot jantung, pemasangan kateter Swanson untuk menilai volume darah pada jantung kanan. Jangan memberikan cairan apapun ke dalam mulut penderita. Jangan ubah posisi penderita jika diduga terdapat cedera pada bagian kepala, tungkai, leher, atau punggung, kecuali posisi pasien dalam kondisi yang berbahaya. Misalnya, dekat dengan benda yang mudah meledak. Bila tidak terdapat cedera kepala, leher, punggung, maupun tungkai, posisikan tubuh pasien di permukaan yang rata, yaitu kepala sejajar dengan tungkai. Bila memungkinkan, angkat kaki sekitar 30 cm sehingga posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Jangan mencabut jika ada benda, pecahan kaca, atau pisau yang menancap di tubuh pasien. Tekan titik perdarahan dengan menggunakan kain atau handuk untuk meminimalkan volume darah yang terbuang. Bila perlu, ikat kain atau handuk tersebut. Buat suhu tubuh penderita tetap hangat untuk mencegah hipotermia, misalnya dengan menyelimutinya. Pada kasus cedera di leher atau kepala, beri penyangga khusus terlebih dahulu pada bagian leher sebelum memindahkan penderita ke dalam ambulan. Komplikasi yang dapat ditimbulkan shock hipovolemik antara lain adalah kerusakan organ, misalnya ginjal atau otak.